Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, History Teacher. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang sesuatu legenda nih yang ada di Indonesia. Dan legenda ini mungkin ada yang beberapa orang yang tahu, ada juga yang enggak. Karena legenda ini tuh sama persis sama legenda masa Renaissance di Eropa, yaitu masanya Romeo and Juliet. Ya, jadi legenda ini tuh sama banget persis kayak kisah percintaan dua insan yang gak bisa bersatu dan yang akhir-akhirnya itu berujung tragis. Nah, kalau kalian mau tahu, tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komentar untuk berdiskusi di kolom komentar. Yuk kita mulai videonya. Yuk, gaskan! Oke, jadi pembahasan kali ini tentang sebuah legenda percintaan yang berujung tragis yang ada dari daerah Jawa Timur, tepatnya di kota Ponorogo. Nah, setting dari cerita ini itu ada di dua desa yang berbeda, yaitu Desa Golan dan juga Desa Mirah. Nah, Desa Golan dan Desa Mirah itu sama-sama ada di satu kecamatan Sukorejo namanya. Tapi Desa Golan sama Desa Mirah, entah kenapa dari zaman dulu itu ada sebuah cerita legenda ini yang kita akan bahas. Nah, dan sampai detik ini hal-hal yang menyangkut dengan legenda ini itu masih dilestarikan banget sama masyarakat di Desa Golan maupun Desa Mirah. Jadi kisah cinta tragis ini berawal dari adanya dua orang pemimpin di desa masing-masing, di Desa Golan dan juga di Desa Mirah. Jadi dua orang ini ibaratnya kalau bahasa kerennya mah pentolannya nih di dua desa ini. Di Desa Golan itu ada Ki Ageng Honggolono dan di Desa Mirah itu ada Ki Ageng Mirah. Nah, kedua-duanya ini mereka ini punya anak. Ki Ageng Honggolono ini punya anak yang namanya Joko Lancur, sedangkan Ki Ageng Mirah ini punya anak yang namanya Dewi Amirah. Jadi kalau untuk nama anaknya dari Ki Ageng Mirah ini banyak versi banget ya. Ada yang bilang namanya itu Mirah Ayu Putri, ada yang bilang juga namanya itu Kencana Wungu, ada yang bilang juga namanya Siti Amirah, dan ada juga yang manggilnya Dewi Amirah. Aku ikut yang Dewi Amirah aja. Dewi Amirah ini itu dan Joko Lancur ini kayak memiliki jalinan cinta gitu. Jadi mereka itu adalah dua insan yang saling mencintai kayak gitu kan. Nah, layaknya dua insan yang saling mencintai, otomatis pasti seorang laki-laki itu kayak harus bertanggung jawab atas cintanya gitu kan. Nah, di sini Joko Lancur ini kayak bilang ke bapaknya yaitu Ki Ageng Honggolono ini untuk melamar Dewi Mirah ini. Nah, ketika itu datanglah nih Ki Honggolono itu menemui dan juga Lancur ini, yaitu menemui ayahnya dari Dewi Mirah. Akhirnya sampai di hari dimana kemudian Joko Lancur ini mengajak ayahnya Ki Ageng Honggolono untuk ke rumahnya Dewi Mirah untuk melamarnya. Nah, di sini ternyata menurut Ki Ageng Mirah, Joko Lancur ini bukan laki-laki yang berkepribadian baik gitu loh. Jadi dia tuh katanya tuh berperilakunya tidak baik, bukan tidak baik ya banget ya, tapi tidak baik dan juga itu gemar berjudi. Nah, nilai yang membuat Ki Ageng Mirah ini memberikan syarat untuk pernikahannya antara Joko Lancur ini dengan anaknya itu Dewi Mirah. Ada dua persyaratannya. Yang pertama, jadi gimana caranya supaya seluruh sawah nih yang ada di Desa Mirah ini itu bisa diairi dari Desa Golan kayak gitu. Nah, ini tuh harus terairi semua. Nah, setelah itu juga harus bisa untuk kalau misalkan di desa itu kan panennya kan di sana tuh panennya kedelai sama panen padi gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa padi yang ada di lumbung, kedelai yang ada di lumbung yang sudah dipanen itu berjalan sendiri sampai ke Desa Mirah dari Desa Gulon gitu. Nah, akhirnya itu kan Ki Ageng Honggolono merasa sebenarnya itu kan harus dilakukan sama orang yang sebenarnya sakti banget kayak gitu kan. Kalau misalkan mereka tidak memiliki kesaktian yang luar biasa untuk melakukan hal-hal itu pasti susah. Tapi di sini ketika pas percakapan itu terjadi, Ki Ageng Honggolono ini kayak menyanggupi, ya udah saya akan sanggupi persyaratan itu. Nah, akhirnya sampai juga nih ke hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak, yaitu adalah hari pernikahan mereka. Di mana ternyata Ki Ageng Honggolono dan Joko Lancur ini mampu untuk memenuhi dua persyaratan yang tadi diminta oleh Ki Ageng Mirah. Nah, setelah itu mereka berangkatlah dari Desa Golan ke Desa Mirah. Nah, setelah itu ternyata Ki Ageng Mirah ini tahu kalau misalkan Ki Ageng Honggolono ini dan Joko Lancur itu melakukan kecurangan supaya dapat memenuhi dua persyaratan tadi. Ya iyalah, siapa juga yang bisa mindahin
benda mati gitu loh, jalan ke desa satunya kalau nggak sakti banget gitu kan. Nah, dan ternyata kecurangan dari Ki Ageng Honggolono ini itu diumumin di publik sama Ki Ageng Mirah. Nah, di sini tuh kan kayak merusak kehormatan dari keluarga Ki Ageng Honggolono itu kan. Nah, di sini tuh Ki Ageng Honggolono tuh kayak kecewa banget, marah banget kenapa harus kecurangannya itu tuh kayak disampaikan di depan publik gitu. Nah, di sini akhirnya bertarunglah tuh dua keluarga ini. Nah, di sini Joko Lancur kan sama Dewi Mirah tuh sebenarnya kan udah fall in love ya, dia emang jatuh cinta gitu loh. Mereka nih mau nikah, dan tapi ngelihat keadaan dua keluarga yang kayak nggak memungkinkan nih kita tuh bakal bisa nikah gitu. Yang dilakukan oleh mereka berdua adalah akhirnya mereka bunuh diri. Di sini Joko Lancur itu kan udah pakai beskap Jawa yang ada kerisnya itu kan. Dia langsung nyabut kerisnya dan dia langsung tusukin ke jantungnya sehingga dia tewas. Nah, kalau Dewi Mirah nih cerita kematiannya belum tahu juga kayak gimana. Intinya mereka berdua sama-sama bunuh diri gitu lah ya. Nah, terus di sini ngelihat udah mereka bertarung, terus Ki Ageng Honggolono juga pas ngeliat anaknya tiba-tiba, anaknya juga meninggal gara-gara bunuh diri. Disinilah makin kacau. Akhirnya Ki Ageng Honggolono ini mengucapkan sumpah serapah ngadang-danggung. Ada 5 yang diucapkannya. Yang pertama adalah masyarakat atau warga dari desa Golan itu nggak boleh menikah sama dengan orang-orang yang dari desa Mirah, dan gitu pun kebalikannya ya. Nah, ini untuk yang sumpah yang pertama ini ada cerita yang lumayan tragis juga. Jadi ada baru-baru ini nih, belum lama gitu, maksudnya masih dari tahun 2000-an. Nah, di sini ada 2 orang insan yang kemudian mereka tuh ketemunya di Jakarta. Terus kayak biasalah menjalin hubungan asmara dan lain-lain, kemudian mereka menikah di Jakarta. Nah, setelah itu tahu mereka dari kampung yang sama, mereka pulanglah ke kampung yang sama. Dan katanya pas mereka di kampung ini, mereka baru tahu kalau misalkan mereka ini berasal yang satunya dari desa Golan, yang satunya dari desa Mirah. Tapi karena ya udahlah mungkin itu legenda gitu ya. Nah, ternyata mereka masih menjalin hubungan cinta ini sebagai suami istri, dan tragisnya ternyata bener aja kalau misalkan hubungan rumah tangganya mereka ini akhirnya nggak bisa dilanjutin lama karena kemudian mereka itu bercerai setelah tahu kalau yang satunya dari desa Mirah dan yang satunya lagi dari desa Golan. Sumpah yang kedua atau pantangan yang kedua adalah segala jenis barang yang dibawa dari desa Golan itu tidak bisa bersatu ke desa Mirah gitu ya. Maksudnya gini, nah ini ada sebuah cerita juga nih, di mana ini ada sebuah pesta pernikahan. Kalau pesta pernikahan tuh kan kalau di Jawa ada istilah rewang ya, jadi kayak ngebantuin gitu kan. Nah, misalkan yang nikah ini adalah orang-orang dari desa Golan. Nah, di sini biasanya kan punya saudara dari desa Mirah. Nah, dari desa Mirah ini kemudian bantuin orang yang dari desa Golan ini untuk bantuin masak gitu ya. Nah, ini tuh masakannya tuh nggak bisa mateng, jadi kayak nggak tanak-tanak, nasinya nggak tanak-tanak, lalu masakan yang lain juga nggak bisa mateng. Sampai akhirnya pulanglah si yang bantuinnya itu dengan barang-barangnya. Nah, di sini juga pernah ada suatu cerita juga. Waktu itu tuh ada suatu cerita kalau misalkan nggak sadar kalau ada orang Mirah yang datang ke desa Golan juga menghadiri sebuah pesta pernikahan itu. Terus itu tuh sampai si atapnya, orang Jawa bilangnya terop, itu tuh sampai roboh gitu. Lalu yang ketiga itu segala barang, jenis barang dari desa Golan, desa Mirah ini nggak bisa bersatu. Nah, ini kejadian anehnya adalah ini nih, karena kemudian air yang mengalir dari sungai Golan di sungai ya itu nggak bisa menyatu dengan air sungai yang ada di Mirah. Jadi ini gambarnya, jadi yang di sungai yang di Golan itu warnanya coklat, lalu yang di Mirah itu ada kayak hitam-hitam gitu. Dan ini tuh bagaikan jadi kayak air dengan minyak gitu loh. Jadi mereka tuh nggak mix gitu, nggak bisa bersatu. Dan ini masih jadi pertanyaan juga nih kenapa, dan ini masih kayak diteliti, jadi sainsnya tuh kenapa gitu loh. Lalu pantangan atau sumpah yang keempat itu adalah warga desa Golan ini nggak boleh bikin atap yang menggunakan jerami. Nah, untuk yang ini siapa di antara kalian viewers aku yang tahu nih, yang orang Ponorogo dan tahu kenapa sih atap orang-orang Golan itu, masyarakat Golan ini nggak boleh terbuat dari jerami? Silahkan komentar di bawah dan kasih tahu kita semua ya. Kalau pantangan yang kelima ini, sumpah yang kelima ini, itu adalah warga dari desa Mirah itu tidak boleh menanam, tidak boleh membuat sesuatu juga yang berhubungan dengan kedelai. Ya, itu dia. Jadinya katanya tuh pernah juga ada cerita gitu kan. Jadi kalau misalkan kedelai itu di sana tuh kayak harganya lagi tinggi gitu, makanya di desa Mirah itu nanam kedelai. Tapi bener aja mereka itu nggak bisa panen gitu loh.
ya ini memang kadang-kadang ada urban legend yang dipercaya lalu memang terjadi kayak. Setelah aku baca-baca dari berbagai jenis sumber tentang kenapa sih kejadian legenda kisah desa Golan dan Mirah ini menjadi satu cerita yang urban legend yang sebenarnya masih dipegang teguh nih kepercayaan masyarakat tentang adanya 5 pantangan tadi itu kan. Dari sumber bacaan aku, ini aku bacain karena ada bahasa Belandanya. Jadi dari catatannya Jack Nebel dalam bukunya Over the Plaatsen van de Hostage Vereniging en Enik Endere, pokoknya itulah ya dia, in Ponorogo, in Panaraga. Jadi ini bahasa Belanda yang susah banget untuk di-pronounce kan. Nah, jadi dari yang aku baca, jadi di tulisannya Jack Nebel ini dituliskan bahwasannya Ki Ageng Honggolono atau yang terkenalnya Ki Ageng Golan ini adalah seseorang yang memiliki agama atau kepercayaan itu adalah Hindu atau Buddha gitu loh. Nah, sedangkan Ki Ageng Mirah itu seorang kiai, Ki Ageng Mirah yang merupakan orang yang beragama Islam atau Muslim. Nah, di sini diterangkan juga bahwasannya Ki Ageng Mirah ini atau Ki Ageng Mirah ini itu merupakan pendamping daripada seseorang yang merupakan penyebar agama Islam yang ada di Ponorogo, yaitu adalah Bataro Katong. Nah, jadi kenapa di situ pernikahan antara Joko Lancur dengan Dewi Mirah ini tidak berjalan dengan lancar karena adanya perbedaan agama. Jadi banyak banget kemudian nilai yang bisa kita ambil dari cerita Local Genius ini nih. Nah, di sini berarti kan bahwasannya orang tua zaman dulu tuh kayak udah melihat bagaimana sih cara pandang mereka melihat pernikahan berbeda agama itu. Nah, lalu sampai detik ini kenapa masyarakat Desa Golan maupun Desa Mirah itu percaya tentang urban legend ini karena memang ada sebuah makam, ada 3 buah makam ini, yang makam ini itu disinyalir sebagai makam dari Joko Lancur, Dewi Mirah, dan juga adik Dewi Mirah yaitu Kenconongu. Nah, makanya dari itu ini menjadi kayak semakin nyatanya gitu loh kisah legend itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang Desa Golan dan Desa Mirah dan kisah Romeo Juliet Van Java-nya. Nah, maka dari itu untuk kalian yang saksikan video aku ini, jangan lupa kalian untuk tonton terus video-video selanjutnya. Kalian juga harus subscribe, harus like, dan juga kalian harus komen nih di bawah kira-kira kisah apa lagi yang kita bisa bahas supaya semakin banyak juga nih pengetahuan aku, dan semoga juga makin banyak juga kita diskusi dan kita makin pintar bersama. Video ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.